Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. For today we will talk about unit 9. We're almost done here. So let's take a look. There are 6 lessons here you have to do, but it will be longer than before. Okay folks, now let's take a look at the first lesson, introduction about recycling. There are several vocabularies I want you to look at and give me your opinion about that. On the first one, focusing on the topic, I thought that you make be new what will you do about this. Okay, just pick which one, or just pick which the words match the pictures. Now take a look at focusing on vocabularies. Nah, there are several vocabularies: container, donate, downcycle, label, landfill, plastic, recycle, recycle bin, reduce, reuse, upcycle, and workshop. You can look at their meaning, but we will talk about it in our group. Okay, now let's move to next step. Guys, I want us to talk about this one in this step 4, focusing on language. We will learn about prefix and suffix. Jadi kalau di bahasa Indonesia ini, prefix ini adalah kata yang ditaruh di depannya suatu kata benda atau kata kerja, tapi biasanya di kata benda, juga di kata kerja juga bisa sih. Dan ini digunakan kalau prefix ditaruh di depan itu biasanya nanti meaningnya akan berbeda. Contoh di tempat ini ada beberapa prefix. The first one is auto, next be, go, down, in, or, and etc. Kita bahas satu persatu. Auto itu artinya self, diri ya. Jadi kalau ada tulisan autobiography, itu maksudnya adalah dia menuliskan biografi dirinya sendiri. So self writing. Okay. Next one, be. Nah, ini sering sekali kita sering dengar bilingual, be 2, be monthly, berarti 2 bulanan. Okay. Next one is co. Co, it means together. So kalau dia worker itu kan orang yang bekerja. Jadi kalau co-worker berarti teman kerja. Banyak lagi sih, saya kadang lupa apa aja, co apa gitu. Ya, intinya kalau ada kata-kata co di depan itu artinya together atau teman ya, bersama. Next one, down. Kita tahu maknanya down artinya adalah turun. Decrease in value berarti penurunan nilai. Jadi kalau ada kata-kata down cycle, ini kalau kalian buka di tadi step 2 kalau nggak salah, down cycle itu adalah mengubah unwanted things, jadi barang-barang yang tidak digunakan itu diubah bentuknya menjadi barang yang down cycle, yang harganya turun, harganya lebih rendah dari barang aslinya. Next one, ini ada in, ear, un, non. Nah, ini artinya not. Jadi maksudnya gimana? Contohnya kalau indestructible ini berarti tidak destructible, tidak mudah dihancurkan misalnya. Irresponsible, responsible kan tanggung jawab. Jadi kalau ada irresponsible artinya adalah tidak bertanggung jawab. Unwanted, wanted itu diinginkan. Jadi kalau ditambahi un artinya adalah tidak diinginkan. Termasuk yang terakhir contohnya di sini adalah non reusable, artinya tidak dapat
recycle, tidak dapat didaur ulang. Nah ini gampang, ada mono ini artinya one. Jadi kalau ada monolingual, di sini di contohnya monolingual artinya hanya satu bahasa. Kalau kita bicara dua bahasa berarti bilingual. Oke, B ada sambungannya dengan B. Next one, kalau ada multi artinya adalah many banyak ya. Jadi kalau multi purpose berarti banyak tujuan. Multi payment berarti ini sering sekali ada di Shopee atau dimanapun ya, di situ ada kata-kata multi payment berarti untuk pembayaran banyak hal gitu. Next one adalah pre itu before artinya. Jadi kalau ada precaution, caution itu artinya peringatan. Jadi kalau ada precaution artinya sebelum peringatan atau pencegahan. Precaution. Pre apa lagi ya? Ya nantilah kalau ada kata-kata pre lagi. Next one ada re itu artinya again. Reuse itu menggunakan kembali. Reuse menggunakan kembali. Recall mengingat kembali. Tuh. Kalau remember bukan ya, itu satu kata-kata. Nah, re itu biasanya artinya adalah again, kembali, melakukan apa kembali. Next one under itu meaningnya below, ada di bawah. Jadi kalau underpaid itu kalau di sini meaningnya adalah bayarnya kurang, jadi kurang dari batas minimal. Next ada up itu bawahnya under ya, up itu di atas, tapi kalau di sini itu lebih ke arah improve. Jadi kalau ada kata-kata upcycle itu kita mendaur ulang suatu benda, tapi nanti value-nya atau nilai barangnya itu naik. Jadi misalnya kita punya kain-kain gitu, unwanted paper or unwanted clothes maybe, tapi kita jahit, kita ubah, kita tumpuk-tumpuk dengan benda-benda yang lain meskipun itu unwanted, akhirnya menjadi sesuatu yang lebih baik, value-nya lebih tinggi daripada barang tersebut. Itu namanya upcycle. Jadi cycle itu mendaur ulang, upcycle mendaur ulang tapi value-nya lebih naik. Next one, kalau ada suffix itu refers to a group of letter or single letter that comes at the end of a word. Jadi kalau suffix itu tambahannya ada di belakang. Contohnya, for example, the suffix less mean without. Jadi a word with the suffix less in end is endless. Maksudnya kata-kata dengan ada tulisan less itu endless, tidak ada akhirnya. Nah, ini suffix ini ada beberapa hal dan ini nanti akan kita bahas di diskusi grup. Jadi suffix atau tambahan kata di belakang, kalau belakangnya ir atau ist itu meaningnya adalah person. Contohnya adalah teacher. Teach itu mengajar, kalau dikasih ir belakangnya dari teacher, orang yang mengajar. Artist, art itu seni, artist itu berarti seniman, orang yang melakukan seni. Ada juga mungkin work yang kita sering dengar. Work itu artinya adalah bekerja, tapi kalau kita tambah ir dari worker itu artinya adalah orang yang bekerja. Nah, ini saya skip dulu untuk full. Saya akan bahas tentang able atau able, can be done. Maksudnya kalau ada suatu kata belakangnya ada tulisan able berarti kata tersebut bisa dilakukan. Contohnya recyclable. Recyclable berarti artinya adalah dapat di-recycle. Accessible, dapat diakses. Itu maksudnya. Able belakangnya atau able artinya dapat di recycle, dapat diakses.
Nah, ini juga kita sering sekali tadi less. Kalau belakangnya less itu artinya without, tanpa. Jadi contohnya ada powerless, berarti tanpa power. Terus apalagi ya yang banyak pokoknya belakangnya kalau less itu tanpa apa, tanpa apa. Nah, sekarang ada tiga hal penting yang saya ingin kita bahas di dalam grup, yaitu adalah full, yang kata-kata belakangnya full itu adalah adjektif, kata sifat yang berasal dari kata benda. Contohnya adalah useful. Use itu maknanya banyak. Use itu tidak hanya maknanya menggunakan, tapi juga use itu artinya juga penggunaan. Sehingga kalau ada kata-kata useful artinya adalah berguna. Kata sifat berguna karena bisa kita manfaatkan. Itu useful. Terus apalagi ya? Nantilah kita akan bahas lagi. Kemungkinan ada ness, kalau belakangnya ness ini tuh kata benda yang berasal dari kata sifat. Contoh, brightness. Kata sifatnya kan bright. Bright ini artinya cerah, padang gitu loh. Kalau brightness berarti kecerahan. Kata benda. Brightness, kecerahan. Ada lagi di bawahnya yaitu ion. Ion itu apa? Noun juga, tapi berasal dari verb. Contoh adalah action. Nah, sementara ini dulu yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini. Nanti akan saya sambung dengan video-video berikutnya, khususnya mengenai unit 9 ini. Thank you and see you.